Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 2530505010. Saya mahasiswi Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Strategi Kewirausahaan Pesantren Berbasis Produk Herbal Wedang Gurah terhadap life skill santri dan kemandirian lembaga di Pondok Pesantren Kansul Ulum Kota Cirebon. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Desain Riset Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Manfaat MSI, dan semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang, amin ya robbal alamin. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pesantren atau pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, spiritualitas, serta keterampilan hidup santri. Pesantren itu tidak hanya berperan sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi ruang pembelajaran sosial ekonomi melalui berbagai aktivitas kewirausahaan yang terintegrasi dengan kurikulum. Jadi pesantren itu tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan saja, tetapi juga dituntut mampu membekali santri dengan keterampilan hidup dan kemandirian ekonomi. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang adalah kewirausahaan pesantren berbasis potensi lokal, termasuk produk herbal yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Kansul Ulum ini, yaitu berupa wedang gurah yang memiliki nilai ekonomi dan juga kesehatan. Kemudian fenomena penelitian, wedang gurah itu sebagai inovasi pesantren. Di Pondok Pesantren Kansul Ulum Kota Cirebon, kewirausahaan diwujudkan melalui pengembangan produk herbal, yaitu wedang gurah. Menariknya, wedang gurah yang awalnya itu dikenal sebagai metode pengobatan tradisional, yaitu dengan cara cairan atau ramuan, kemudian ramuan tersebut diteteskan melalui rongga hidung, kemudian beberapa menit kemudian ada reaksi, yaitu reaksinya itu adalah rasa mual, kemudian juga merangsang lendir itu keluar dari hidung, kemudian dari mulut juga, dan itu membersihkan semua lendir yang ada di paru-paru juga, apalagi yang perokok, termasuk yang perokok itu biasanya cairannya itu berwarna hitam. Jadi menariknya itu seperti itu. Jadi wedang gurah itu awalnya memang dikenal sebagai metode pengobatan tradisional yang tadi saya katakan. Kemudian di Pondok Pesantren Kansul Ulum itu diformulasikan menjadi minuman herbal modern. Jadi bisa dinikmati dengan berbentuk wedang, minuman yang bernilai jual. Kemudian dalam proses produksinya juga
santri itu dilibatkan, ya, jadi dilibatkan secara langsung. Kemudian lanjut ke permasalahan dalam penelitian ini, itu adalah strategi yang belum optimal. Ya, strategi kewirausahaan yang dijalankan itu belum sepenuhnya terstruktur dan optimal, akhirnya berdampak terhadap peningkatan life skill santri dan kemandirian lembaga pesantren belum dikaji secara mendalam. Ya, inilah persoalan utama yang melatar belakangi penelitian ini. Nah, lanjut ke tujuan penelitian. Ya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kewirausahaan pesantren berbasis Wedang Gurah, mengkaji peningkatan life skill santri melalui keterlibatan usaha tersebut, ya, serta menganalisis kontribusinya terhadap kemandirian pondok pesantren Kanzul Ulum Kota Cirebon itu sendiri. Kemudian lanjut ke kerangka pikirnya. Di sini kerangka pikirnya itu strategi life skill kemandirian. Kerangka pikir penelitian ini menempatkan strategi kewirausahaan pesantren sebagai faktor utama. Strategi tersebut itu diimplementasikan melalui pengelolaan usaha Wedang Gurah dengan melibatkan santri. Keterlibatan ini membentuk life skill santri seperti keterampilan kerja, kemudian manajemen, komunikasi. Jadi jiwa entrepreneurnya itu terus dilatih, yang pada akhirnya berdampak juga pada kemandirian lembaga pesantren. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Ya, penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Ya, data dikumpulkan melalui wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi di Pondok Pesantren Kanzul Ulum, dengan sebagai informannya itu adalah pengasuh pondok pesantren, kemudian pengelola usahanya, santri, dan juga konsumen tentunya. Selanjutnya analisis data. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan. Kemudian manfaat dan kontribusi, ya, kontribusi ilmiah dan praktis, ya. Secara manfaat secara teoritis, penelitian ini tuh memperkaya kajian kewirausahaan pesantren berbasis produk herbal, yaitu Wedang Gurah tadi. Kemudian secara praktisnya, itu penelitian ini diharapkan menjadi model kewirausahaan pesantren yang dapat meningkatkan life skill santri dan memperkuat kemandirian lembaga. Ya. Melalui penelitian ini, kewirausahaan pesantren berbasis Wedang Gurah dipandang sebagai strategi inovatif yang mampu mengintegrasikan pendidikan, pemberdayaan santri, dan kemandirian lembaga tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Dr. Budi Manfaat MSI yang telah memberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan proposal penelitian ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.